Halo semuanya, selamat datang di vlog interaktif kelompok kami. Hari ini kami ingin ngajak kalian kenalan nih dengan salah satu negara yang ada di kawasan Oceania, yang mungkin jarang kalian dengar, tapi punya cerita yang sangat luar biasa, yaitu Solomon Island atau Kepulauan Solomon. Negara ini memang kecil guys, tapi ada cerita unik tentang bagaimana cara mereka bertahan itu loh, dari tekanan politik, ekonomi, krisis iklim yang ingin kita bahas. Saya Muhammad Gariza Biudaran dan saya akan membahas mengenai gambaran umum dan profil Solomon Islands. Saya Farah Alfarezi akan ngebahas tentang tantangan politik dan strategi diplomatiknya. Saya Aryan Saputra akan menjelaskan keadaan ekonomi dan bagaimana mereka bertahan secara finansial. Dan aku, Muhammad Aryan Irsyad, akan ngebahas tentang iklimnya, yang mana membuat Solomon Island saat ini bukan sebagai ancaman masa depan, tapi realita hari ini. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu nih, yaitu negara Solomon Islands itu seperti apa sih? Negara Solomon Islands terletak di Melanesia, Pasifik Selatan. Di Solomon Islands ini terdiri dari 900 pulau dengan ibu kota di Honiara di Pulau Guadalcanal. Nah, kalau misalnya kalian pernah mempelajari tentang Perang Dunia II, pasti relate dan familiar banget nih dengan Guadalcanal, karena disinilah pertempuran sengit dan besar antara Amerika Serikat dan Jepang terjadi di tahun 1942 hingga 1943. Jadi, Solomon Islands itu memiliki populasi lebih dari 740.000 jiwa dengan mayoritas etnis Melanesia. Namun uniknya, negara ini memiliki lebih dari 70 bahasa daerah yang membuat negara ini dengan keragaman bahasa tertinggi. Di tahun 1978, negara ini menganut pemerintahan monarki konstitusional, di mana kepala negaranya di bawah mahkota Britania, namun pemerintahannya dijalankan oleh rakyat Solomon Islands itu sendiri. Dari sisi budaya, masyarakat Solomon Islands masih lekat dengan kehidupan pesisir dan juga laut. Sekitar 47% dari penduduknya masih mengandalkan hasil mancing ataupun hasil panen dari laut sebagai sumber pangan ataupun sumber penghasilan. Dan Solomon Islands sendiri mempunyai musik tradisional dengan nama are-are, yang dimana itu digunakan menggunakan bambu dan juga perkusi. Dan di Solomon Islands sekilas memang terlihat damai, tetapi tetap ada 3 ancaman ataupun tantangan yang mengintai negara Solomon Islands yang akan dijelaskan di segmen selanjutnya. FISIP nih, fakultas paling bagus, hijau, dan harmonis. Kok sendirian doang nih orang nih? Kayak sibuk bener. Bang. Kok sendirian doang nih bang? Ya, kebetulan di sini saya sendiri mau jelasin tentang survival strategi Solomon Island dan tantangan politiknya. Jadi, di level domestik, Solomon Island itu mempunyai masalah struktural yang cukup serius. Di sistem parlementernya, dia tuh rentan sehingga anggota parlemen dapat dengan mudah untuk berpindah kubu, sehingga sering menyebabkan pemerintahan itu tergoncang oleh emosi tidak percaya. PM terbaru mereka, Jeremiah Manele, yang terpilih pada Mei 2024, bahkan harus menghadapi musik tidak percaya dari 8 bulan setelah beliau menjabat. Tapi tantangan yang jauh lebih besar justru datang dari sejak 2019, ketika Solomon Island memutuskan untuk berpindah pengakuan diplomat dari Taiwan ke Republik Rakyat China, negara kecil ini tiba-tiba menjadi pusat perhatian geopolitik global. Pada tahun 2022, ketika mereka menandatangani perjanjian dengan China, ini mengejutkan Australia, Amerika Serikat, bahkan Selandia Baru. Karena artinya, pasukan keamanan China hanya akan berjarak 2000 km jauhnya dari pantai Australia. Nah, disinilah kecerdasan Solomon Island diperlihatkan. Alih-alih memilih satu pihak, mereka justru menjalani strategi yang namanya hedging strategy atau lindung nilai strategis. Mereka tidak menutup pintu untuk siapapun. Mereka justru menggunakan kekuatan besar ini
untuk keuntungan mereka. Australia tetap menjadi mitra pembangunan terbesar dengan komitmennya yang lebih dari 103 juta dolar Australia. Lalu Amerika Serikat yang kembali membuka kedutaan besar di Uni Arab pada 2023 setelah Taiwan ditutup, dan China yang mengalirkan bantuan infrastruktur, beasiswa, bantuan kepolisian, dan kelembagaan yang secara konkret dibutuhkan. Mereka tidak memilih satu, tapi mereka memilih semua yang menguntungkan rakyat dengan satu syarat: kedaulatan mereka tidak bisa dibeli. Dan pada tahun 2025, Solomon Island menemukan cara yang cukup strategis, yaitu dengan menjadi ketua di Forum Pacific Island. Hal ini bukan sebuah kebetulan semata, tapi ini adalah cara mereka untuk memperkuat posisi multilateral mereka dan juga untuk tetap menyuarakan suara negara kecil di kancah internasional. Kali ini kita akan bahas soal ekonomi. Namun, bisa aku bilang jujur, ekonomi Solomon Island itu terlihat berat. Namun, mereka bisa meresponnya dengan cukup baik. Solomon Island merupakan least developed country atau negara terbelakang menurut klasifikasi PBB, yang dimana mereka direncanakan keluar dari kategori tersebut pada tahun 2027. Utang publik mereka itu mencapai 3 kali lipat dari sebelum pandemi. Pertumbuhan ekonomi mereka pun diproyeksikan 2,5% pada tahun 2025. Yang itu sangat jauh dari target mereka, yaitu 5%, dan itu merupakan target dari mereka sendiri. Selama puluhan tahun, ekonomi mereka bergantung pada dua hal, yaitu kayu dan ikan. Nah, kedua sumber daya alam ini tuh, yang mana salah satunya mulai menipis karena penerbangan liar, dan yang satunya mulai terancam karena perubahan iklim. Mereka juga sadar kalau ini tuh nggak bisa permanen, jadi mereka mulai melakukan strategi diversifikasi yang pelan-pelan namun terarah. Pertama, pariwisata. Solomon Island menjadi tuan rumah Pacific Games pada tahun 2023 di Honiara, yang dimana hal ini tuh mahal dan mengeluarkan banyak anggaran. Tetapi hasilnya bisa kita lihat sendiri, mereka sudah mengumpulkan sebanyak 11.000 kunjungan turis pada kuartal pertama, yang dimana ini sudah 2 kali lipat dari kuartal sebelumnya. Dan dengan momen tersebut, mereka juga sedang membangun fondasi industri pariwisata mereka. Kedua, energi terbarukan. Mereka punya Renewable Energy Roadmap yang menargetkan 100% energi bersih pada tahun 2030, termasuk mengalihkan 68% jaringan listrik Honiara ke tenaga surya. Yang dimana ini bukan sekedar agenda hijau, tetapi juga keputusan ekonomi, karena impor diesel mereka mencapai 81 juta US dollar per tahun. Jika bisa dipangkas, anggarannya juga bisa dialihkan ke hal-hal lain. 3. Digitalisasi dan reformasi tata kelola. World Bank dalam laporan tahun 2024-nya menyebutkan bahwa Solomon Island memiliki potensi yang belum dioptimalkan pada sektor pertanian, perikanan berkelanjutan, dan ekonomi digital. Pemerintah Manila yang baru sudah menjadikan ini prioritas, termasuk mengurangi campur tangan politik ke sektor publik yang selama ini menjadi penghambat investasi. Pada intinya, Solomon Island tidak memiliki kekayaan mineral raksasa ataupun populasi yang besar. Namun mereka memiliki lautan yang luas, sumber daya laut yang melimpah walau belum dikelola dengan maksimal, dan keinginan untuk berubah. Dalam konteks ekonomi kepulauan kecil, hal ini sudah menjadi modal untuk bertahan, yang perlahan-lahan akan tumbuh. Aku memulai dari satu angka, 65%. Maksudnya apa? Jadi, teman-teman, 65% warga di Solomon Island itu tinggal kurang dari 1 km dari laut. Ketika dunia berbicara tentang naiknya permukaan air laut sebagai ancaman masa depan, buat mereka ini udah terjadi loh sekarang. Solomon Island merupakan negara yang menduduki peringkat kedua sebagai negara yang paling beresiko terkena bencana alam. Karena apa? Karena lebih dari 80% populasinya itu tinggal di daratan pesisir rendah. Jadi, badai tropis, pasang raja, intrusi air laut ke air tawar, bahkan erosi pantai pun udah menjadi makanan sehari-hari buat mereka. Salah satu contoh paling nyata adalah komunitas Walande di Malaita. Mereka terpaksa memindahkan seluruh desa dari kota kecil ke daratan. Karena secara harfiah, laut telah menggerogoti tempat tinggal mereka selama generasi.
tanaman taro tradisional mereka gagal tumbuh karena tanah sudah terlalu asin akibat instruksi air laut. Tembok laut yang mereka bangun untuk lokasi baru sudah mulai retak. Lalu, apa yang Solomon Island lakukan? Pertama, mereka membangun regulasi, Plain Relocations Guidelines, yang diadopsi oleh pemerintah. Adalah kerangka hukum untuk memastikan relokasi terhadap komunitas terdampak yang bukan sekedar memindahkan orangnya, tapi juga hak dan martabat mereka secara bersama. Kedua, adaptasi berbasis komunitas, seperti penanaman ulang mangrove, pemanenan air hujan, pengembangan varietas tanaman tanah garam, dan pemberdayaan pemimpin lokal sebagai garis terdepan adaptasi. Ketiga, diplomasi iklim. Melalui komitmen NDC mereka, Solomon Island menargetkan 30% pengurangan emisi karbon di bawah level 2015 pada tahun 2030. Mereka juga aktif dalam mendorong negara-negara maju untuk memenuhi kewajiban pendanaan iklim mereka. Karena ironisnya teman, negara yang paling kecil sekalipun kontribusi emisinya justru paling keras merasakan dampaknya. Pada Maret 2025, Solomon Island menerima bantuan 7 juta US dollar dari Korea Selatan untuk ketahanan iklim buat anak dan komunitas. Ini merupakan langkah yang maju, walaupun sebenarnya kebutuhan Solomon Island lebih daripada angka itu. Solomon Island tidak berdiam diri untuk memohon bantuan saja. Mereka bergerak dengan apa yang mereka punya. Mereka selalu aktif di setiap forum-forum internasional yang memberikan mereka kursi untuk bersuara. Itulah tadi mengenai negara Solomon Island. Negara yang mungkin kecil di peta dunia, tapi tidak kecil dalam cara menghadapi dunia. Di tengah persaingan geopolitik, dia bermain cerdas. Di tengah keterbatasan ekonomi, dia diversifikasi. Dan di tengah krisis iklim yang tidak ia ciptakan, ia tetap berdiri dan bersuara. Dari tantangan politik, mereka tidak pilih satu negara besar, tapi mereka pilih semua yang menguntungkan rakyat. Dari tantangan ekonomi, mereka tidak menunggu kaya untuk berubah, tapi mereka berubah dengan apa yang mereka punya. Dari sisi budaya dan identitas, Solomon Islands tetaplah Solomon Islands sebagai pun tekanan dan eksternal. Itulah informasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Hemi all time now. Begitulah adanya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat menambah wawasan kita semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.